Sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, segala puji dan syukur saya panjatkan kehadirat-Mu Tuhan atas segala berkat yang masih dapat kurasakan hingga saat ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, aku akan memulai ibadah persekutuanku, kiranya Engkau yang hadir dalam ibadah ini, agar ibadah ini dapat berjalan dengan lancar sesuai kehendak-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang memberkati seluruh keluargaku, jauhkan dari segala mara bahaya, lindungi kami semua ya Tuhan, baik yang dekat maupun yang jauh ya Tuhan. Berkati aku nanti ya Tuhan dalam memandangkan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Saya adalah orang yang berdosa, kiranya Engkau yang menghapuskan segala dosa dan pelanggaran yang telah aku perbuat, baik itu sengaja maupun tidak, supaya tidak terhalang berkat yang akan Engkau berikan kepada aku. Terima kasih Yesus, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nats kita pada hari ini terambil dari Ibrani 10 ayat 32 sampai 38. Saya akan membacakannya. Ingatlah akan masa yang lalu, sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat, baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Saya akan menjelaskan sedikit tentang firman Tuhan ini. Hidup itu adalah perjuangan. Jika kita boleh ada sebagaimana kita saat ini, itu tentunya kita telah banyak melalui persoalan, tantangan yang begitu berat, kayak pada masa lalu kita. Pada saat kita telah melewati tantangan-tantangan hidup kita ini, kita sadari ada pengorbanan yang besar sehingga kita melewatinya. Janji Tuhan bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Nyata bahwa Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan kita, adalah kita boleh ada sampai saat ini karena anugerahnya ya, anugerahnya. Dalam mempertahankan iman kita untuk tetap di dalam Tuhan tidaklah gak mudah. Jika kita mengandalkan Tuhan, juga mengetahui sampai di mana batas kemampuan kita, sehingga Ia mengirimkan penolong bagi kita, yaitu Roh Kudus yang akan menguatkan kita. Dalam Efesus 6 ayat 12 ditulis bahwa Paulus mengatakan perjuangan kita adalah melawan kuasa kegelapan dan tipu daya iblis. Iblis datang bagaikan singa yang meraung-raung dan juga menyamar sebagai malaikat terang, sehingga tanpa kita menyadari kita dapat saja jauh dari Tuhan, walaupun menurut pandangan kita itu baik. Banyak sekali tantangan yang dihadapi anak-anak Tuhan saat ini, sehingga perjuangan yang sangat berat untuk dapat mempertahankan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Ada satu contoh dalam Alkitab yang saya baca, di mana seorang hamba Tuhan dapat mempertahankan imannya kepada Tuhan walaupun tantangan yang dihadapinya itu tidaklah mudah, yaitu Ayub. Kita dapat mencontohi
dengan iman yang teguh dari Ayub, suatu kesaksian dapat kita bahwa Ayub itu telah dipulihkan Tuhan. Ayub menjadi satu contoh bagaimana kita dituntut untuk tetap bertahan di tengah persoalan sesulit apapun, seberat apapun, karena ada Tuhan yang sedang menopang kehidupan kita, sehingga kita dapat mampu bertahan dan keluar dari masa sulit tersebut, sehingga upah yang Tuhan sediakan dapat kita raih, yaitu mahkota kehidupan. Dalam Mazmur 37 tadi dikatakan bahwa dengan kita percaya kepada Tuhan, diam dan berlakulah setia kepada Tuhan, dan bergembiralah sehingga apa yang kita inginkan akan diberikan kepada Tuhan, kepada kita. Tuhan telah memberikan keselamatan kepada kita. Untuk itu janganlah kita mengundurkan diri dari Tuhan, karena Tuhan tidak pernah menginginkan kita untuk mundur darinya. Tuhan menginginkan kita meraih upah yang telah disediakannya, dengan satu syarat, bahwa kita tetap dalam pengharapan di dalam Tuhan. Ada 3 hal sesuai yang kita baca tadi yang harus kita lakukan untuk menerima upah yang kekal, yaitu yang pertama, hidup dengan iman. Yang kedua, jangan kita melepaskan keyakinan kita. Yang ketiga, jangan kita mengundurkan diri. Tuhan memberkati. Amin. Perkenalkan, nama saya Yohana Teresa Simanung Khalid dari kelas 12 IPA 5 yang sekarang usia 18 tahun dari SMA Negeri 1 Mataulik Pandan. Saya akan memberikan kesaksian saya. Jadi sesuai yang pernah saya alami. Jadi saya adalah anak pertama, tidak anak kedua dari abang saya dulu ada, dan dia sudah lebih dulu bertemu Bapa di surga sewaktu dia masih bayi, masih kecil sekali. Jadi selama itu saya berpikir bahagia aja gitu, kasih sayang orang tua saya itu jadi ke saya sendiri tanpa dibagi-bagi. Setelah itu saya mengerti, saya mulai membuka pikiran. Setelah itu saya mulai SMP. Di situ perkembangan otak kita mulai berkembang, ya kan. Jadi saya mulai berpikir, kok iya itu kayak kalau nengok orang dia memiliki saudara kayak ramai gitu, bisa ada yang bisa diajak bermain, jadi dia nggak harus keluar dari rumahnya gitu kan. Jadi saya mulai berpikir, kenapa saya nggak punya saudara aja sekarang. Terus saya bertanya sama mama saya bilang belum dikasih dari Tuhan, katanya gitu kan. Jadi saya bingung lah kan. Setiap saya melihat orang lain punya saudara, saya jadi memiliki iri hati gitu loh. Kenapa dia punya dan kami yang berdoa sekeluarga, kenapa Tuhan gak beri gitu. Padahal orang-orang di luar sana sampai kayak membuang anak gitu, contohnya ya kan, menjual anak gitu. Saya bingung sekali kenapa harus seperti itu. Dan setelah itu saya tumbuh dengan menjadi anak muda. Setelah itu saya berumur 17 tahun, SMA kelas 2 kemarin. Jadi di situ saya makin sering mendengar bahwa tidak ada yang akan jadi penerus keluarga mereka karena nggak ada laki-laki, karena kalau di dalam Batak itu anak laki-laki yang akan menjadi penerusnya. Tapi
kami nggak nyari gitu kan. Setelah itu sama pandemi kemarin, tiba-tiba mak tua saya dari Pekanbaru tuh nelfon ngabarin yang kan ke kami, ke mamaku, bahwasanya ada seseorang yang lagi begini. Singkat ceritanya dia karena lagi berhubung karena pandemik, jadi dia adalah orang yang kurang mampu, sehingga dia ingin memberikan anaknya kepada orang yang lebih membutuhkan agar dapat mendidik anaknya ini, mengasuh anaknya, karena dia merasa mungkin tidak sanggup atau tidak mampu. Jadi singkat ceritanya, setelah itu keluarga saya mendatangi ke sana. Setelah itu sampai kami di sana bersama keluarga kami berjumpa dengan bayi itu saya mulai berpikir di situ ya kan, di saat kami mencari, Tuhan kayak menutup jalannya gitu loh, kayak jangan, gak usah. Tapi setelah kami diam gitu, maksudnya ya terserah kepada Tuhan aja gimana baiknya gitu kan, sesuai rencangannya aja. Tiba-tiba didatangkan Tuhan melalui inilah, mungkin pandemi ini juga kayak beda gitu rasanya. Kalau orang mikirnya terlalu berat, aku mikirnya di balik kesusahan ada juga kebahagiaannya ya kan. Habis itu ternyata aku jadi punya adik, walaupun bertahun 17 tahun bedanya, dan kami bawa ke rumah, mulai dipestakan dan diperkenalkan ke semua orang sebagai adik kandung. Setelah itu dari situ saya percaya bahwa semuanya itu sudah dipersiapkan Tuhan. Kita tinggal disuruh menunggu, berserah diri, kayak mendekatkan diri ke Dia, ke Tuhan. Pokoknya kita harus melakukan hal-hal positif lah, karena yang dari yang saya dengar kan, jika kita meminta sesuatu, jawabannya itu ada 3, ya, tidak, dan tunggu. Dan saya merasa di sini doa kami itu bahkan sudah seluruh keluarga besar, dan jawaban Tuhan itu mungkin bukan tidak, tapi tunggu waktu yang tepat. Mungkin sekarang adalah waktu yang tepat sehingga Tuhan mendatangkan seorang bayi perempuan kepada keluarga kami, sehingga aku memiliki seorang adik. Dan saya percaya bahwa Tuhan itu ada, tidak ada yang mustahil jika kita mengandalkan Tuhan. Jadi jika kita meminta sesuatu, jangan kita langsung mengira, jika itu tidak terjadi, kita langsung mengira Tuhan tidak baik, Tuhan tidak mendengar doaku, Dia tidak mau mengabulkan doa-doaku. Tidak, bukan gitu. Mungkin ada sesuatu yang lebih baik lagi di depanmu, sehingga Tuhan tidak mengabulkannya, atau Tuhan menunggu, seperti yang saya bilang tadi, menunggu waktu yang tepat mungkin. Pokoknya kayak istilahnya semuanya sudah direncanakan Tuhan, sudah dirancangkan Tuhan pada setiap hamba-hambanya. Jadi kita cuman perlu memperbanyak melakukan hal-hal positif dan mendekatkan diri serta meneguhkan iman kita dan mengandalkan Tuhan dalam setiap aktivitas serta langkah kita. Sekian kesaksian dari saya. Terima kasih. Jesus bless us. Saya akan melafalkan isi perjanjian baru dan perjanjian lama dengan sebuah lagu. Yang pertama, perjanjian lama. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim, Rut, Samuel, Raja, Tawarik, Ezra, Nehemia, Ester, Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah,
Kidung Agung Yesaya, Yeremia ratapan, Yeskiel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Zefania, Hagai, Zakaria, Maleki. Perjanjian Baru, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timoteus, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas, dan akhirnya Wahyu. Selanjutnya adalah dasar Tita. Tita pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, lebih yakin dan percaya kepada Allah daripada terhadap segala-galanya. Tita kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun. Dan jangan percaya kepada benda-benda bermana sakti. Tita ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan dan di dalam doa serta puji-pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Tita keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, yaitu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Tita kelima, hormatilah ayah dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Tita keenam, jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya. Melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Tita ketujuh, jangan engkau berzina. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu kita harus senantiasa hidup suci dan bersih dan bersikap sopan dalam kata maupun perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus saling setia dan saling mencintai. Tita ke-8, jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya untuk menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Tita ke-9, jangan engkau berdusta. Maksudnya adalah
Kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, janganlah kita mendustai, mengkhianati, memfitnah, maupun bersaksi palsu, serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik-baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Kita ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu, jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki atau perempuan, ternaknya, atau segala sesuatu milik mereka. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mempergunakan tipu daya untuk memiliki harta sesama manusia, serta harta warisannya. Kita harus membantu mereka memelihara hartanya, dan jangan kita menghasut baik istri maupun pembantunya dan menipu ternaknya. Kita patut menasihati mereka serta membujuknya agar tetap cinta dan setia kepada tugasnya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas segala berkat yang masih dapat kami rasakan hingga saat ini ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, saya tadi sudah menyampaikan sebagian dari isi firman-Mu. Kiranya firman yang telah saya sampaikan dapat saya mengerti dan saya aplikasikan dalam kehidupan saya ya Tuhan. Ya Tuhan, begitu juga dengan kedua orang tua saya. Kiranya Engkau yang memberkati mereka Tuhan, berikan mereka kesehatan, panjang umur, serta rezeki ya Tuhan, agar mereka dapat menyekolahkan kami anak-anaknya ya Tuhan sampai berhasil ya Tuhan. Tuhan, begitu juga dengan sekolah saya ya Tuhan, yaitu mata uli. Kiranya Engkau lah yang memberkatinya, baik itu gurunya yang mengajar di dalamnya dan siswanya, serta pegawai atau staf yang ada di dalamnya Tuhan. Engkau yang melindungi kami ya Tuhan, pribadi lepas pribadi di dalam pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kiranya Engkau juga yang memberkati seluruh gereja dimanapun itu berada ya Tuhan. Bantu kami ya Tuhan untuk melawan pandemi ini ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, begitu juga dengan pemerintahan sekarang ya Tuhan. Kiranya Engkau lah yang membantu semuanya ya Tuhan, aparatur negara ini ya Tuhan, agar mereka lebih ligat dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, agar semuanya dapat berlalu ya Tuhan dengan cepat. Ya Tuhan Yesus, kiranya Engkau lah yang memberkati kami semuanya ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya rancangan-Mu yang terjadi di dalam kehidupan kami ya Tuhan, seluruh umat-Mu. Terima kasih Yesus. Kiranya Engkau menghapuskan segala dosa dan pelanggaran kami, baik itu sengaja maupun tidak, supaya tidak terhalang berkat yang akan Engkau berikan kepada kami. Dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menutup ibadah persekutuan kita pada hari ini.
Ya Tuhan Yesus, kami ucap syukur kepadamu atas segala berkat yang masih dapat kami rasakan hingga saat ini ya Tuhan. Ya Tuhan, saya akan menutup ibadah pada malam hari ini, kiranya apa yang telah saya sampaikan mulai dari awal, pertengahan hingga akhir dapat saya laksanakan dalam kehidupan saya sehari-hari ya Tuhan. Lindungi seluruh keluarga ya Tuhan, baik yang dekat maupun yang jauh, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Lindungi mereka selalu ya Tuhan, berikan mereka berkat-Mu ya Tuhan, serta berkati pekerjaan yang sedang mereka lakukan ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang memberkati kedua opungku juga ya Tuhan, dimanapun dia berada, berikan dia kesehatan ya Tuhan, panjang umur serta rezeki ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa-dosa yang telah aku perbuat, baik itu sengaja maupun tidak, supaya tidak terhalang berkat yang akan Kau berikan